silakan Yuliana. Ya, halo Naelia. Ya, silakan Bu. Saya saya mau bertanya tentang Roma pasal 4 ayat 7 dengan 8. Di situ dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan kita akan diperhitungkan oleh Tuhan. Maka berbahagialah. Apa maksudnya itu, Elia? Bentar ya. Roma berapa tadi? Roma 4 ayat 7 sampai 8 dan 8. Roma 4 Ayat ayat 7 dan 8. bentar ya. Yang mau Ibu tanyakan apa dari ayat ini? Eh, apakah kita yang berbuat jahat juga selamat gitu maksudnya? Itu kan katanya apapun perbuatanmu akan diperhitungkan oleh Allah. Berbahagialah orang-orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi Ya, dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ya. Lalu, ya di sini kan dikatakan berbahagialah orang-orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ya, Tuhan tidak memperhitungkan kesalahannya kepadanya itu bagi orang-orang yang di dalam Kristus. Yang tidak di dalam Kristus ini tidak berlaku. oh gitu ya. Iya. Gitu. Karena dalam Ibrani 9 ayat 22 pengampunan itu ada di dalam penumpahan darah. Dan itu di dalam Kristus. Gitu ya. Oh ya. Terus ini agak melenceng sedikit ya, Naelia. Ya, silakan. Saya punya anak umur 26 tahun, namanya Joshua. Dan berapa tahun dia sudah sepertinya ada rasa sakit hati kepada hamba Tuhan sehingga dia tidak mau lagi beribadah dan kedekatannya dengan Tuhan sudah tidak ada lagi sehingga dia tidak punya rasa kasih atau apa gitu. Sehingga sedikit pun ada permasalahan, dia bisa sanggup untuk memblokir semua kedua orang tuanya dan semua keluarga-keluarganya gitu. Itu apakah ada bagaimana cara untuk mengembalikan dia seperti dulu gitu? Nah, bagaimana cara mengembalikan dia harus menurut kesadarannya. Kalau dia nggak sadar, ya susah. Ya, dan Ibu harus membantu dia untuk menyadari melalui firman Iya, Tuhan. dia jauh dari saya. Ya, berarti dia tidak dewasa. Dia belum dewasa. Ya, saya percaya kalau Ibu tekun berdoa, Ibu tekun berdoakan dia kepada Allah, Tuhan akan bawa dia kepada apa Amin. yang kita inginkan selama itu baik ya. Tapi hidup akan membentuk dan memproses dia. Jadi orang seperti apa yang dia mau menurut pilihan. Gitu. Tapi dendam, sakit hati karena begini, sebenarnya orang-orang yang seperti itu, mohon maaf saya harus katakan itu orang-orang sombong. Kenapa? Iya. Ya. Manusia yang bersalah kepada dirinya tapi dia menggugat Allah. Manusia yang berbuat jahat, manusia yang berbuat yang tidak berkenan kepadanya, tapi dia menghindari Allah. Iya. Itu kesombongan kita. Kita menyalahkan orang lain atas dosa yang tidak dia perbuat. Kita menyalahkan Allah untuk kesalahan yang tidak Allah lakukan. Tapi hanya karena kesalahan orang yang mengaku melayani Allah. Ya. Itu kesombongan itu. Kita tidak itu wujud ketidakrendahan hati. Ya, karena kalau kita rendah hati, kita pasti bisa mengerti perkara yang seperti itu. Ya, jadi kalau ada orang nggak mau ke gereja hanya karena salahnya hamba Tuhan, berarti dia menyalahkan Allah atas kesalahan anak-anaknya. Itu nggak boleh. Ya, kita masa marah sama Tuhan atas kesalahan yang bukan Tuhan lakukan. Gitu loh. Jadi ya harus
berpikir itu harus konstruktif di dalam iman, membangun, ya. Jadi kalau misalnya hamba Tuhan berbuat kesalahan sama kita, ya jangan simpan kepahitan. Kalau misalnya dia berbuat jahat sama kita, Amsal 27 ayat 3 dikatakan begini. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati kepada orang bodoh. Jadi kalau kita sakit hati kepada orang yang menyakiti kita, orang yang menyakiti kita itu orang-orang bodoh. Dan kalau kita sakit hati, kita lebih bodoh. Jadi kalau kita sakit hati kepada orang yang menyakiti kita lebih bodoh dari orang itu. Itu menurut Amsal loh, bukan menurut Elia loh. Ya, ya. Jadi hindari yang seperti itu. Kalau ada pun keluarga anak saudara kita yang seperti itu, kita berdoa bagi mereka agar Tuhan ubahkan hati mereka, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Gitu, ya. Ya, dukung saya dalam doa, Nak Elia. Ya, ya, ya. Ya, terjadi demikian menurut yang kamu kehendaki di dalam Tuhan. Ya. Amin, amin. Amin. Ya, iya. Ya. Oke, makasih Nak Elia. Ya, terima kasih.